Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Kembali lagi berjumpa di dalam ibadah secara online Bapak Ibu Saudara. Dan tidak terasa kita sudah memasuki minggu ketiga di bulan Januari di tahun 2022. Sungguh anugerah Tuhan yang begitu luar biasa bagi kita semua. Dan oleh sebab itu pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, saya mengundang kita dan mengajak kita secara bersama-sama kembali untuk mengambil waktu memuji dan menyembah Tuhan, mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita berdoa. Haleluya. Engkau Tuhan yang begitu luar biasa, Tuhan yang ajaib, Allah yang perkasa. Kami sungguh mengucap syukur buat kasih setiamu yang melimpah bagi kami ya Tuhan. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami datang di hadapan-Mu bersama dengan jemaat-jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Kiranya di dalam ibadah kami boleh mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Engkau. Kami boleh mengalami kuasa-Mu di dalam hidup kami ketika kami memuji Tuhan, ketika kami menaikkan ucapan syukur kami. Hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kami. Berkati seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, di rumah mereka masing-masing ketika mereka bersekutu menyembah Tuhan. Kiranya kehadiran Allah ada di tengah-tengah mereka. Terpujilah nama Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita naikkan ucapan syukur kita kepada-Nya. Sebab Dia adalah Allah yang sungguh baik. Dia adalah Allah yang sungguh luar biasa. Haleluya, haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, selalu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus,
Engkaulah yang layak dipuji, layak diagungkan, layak ditinggikan, Raja di atas segala raja. Terpujilah Engkau Tuhan, kami terus bersorak bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terus memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, mari kita terus memuji-muji nama Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita angkat pujian, ucapan syukur kita kepadanya. Sebab Dia adalah Allah yang baik. Amin. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Dia adalah Tuhan yang baik. Amin. Haleluya. Mari kita terus memuji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Dia adalah sumber kuat kita. Amin. Haleluya. Aku andalkan
memperkuatku selama-lamanya. Amin. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Engkau Allah yang sungguh hebat. Sekalipun kami berjalan di dalam lembah kekelaman, tapi Engkau selalu berserta kami, menuntun langkah-langkah kami, memegang erat tangan kami. Kristus Yesus yang berjalan menyertai setiap langkah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan,
sungguh bersyukur Tuhan buat kasih setiamu dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan Yesus kasih-Mu sungguh besar dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Kami juga Tuhan sungguh bersyukur Tuhan buat kesempatan di mana pagi hari ini kami boleh kembali Tuhan Yesus memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kami menyerahkan pemberitaan firman ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Kau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan, biarlah Roh-Mu terus bekerja memakai hamba-Mu sehingga Tuhan Yesus setiap kami boleh diberkati oleh pemberitaan firman Tuhan ini. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian, puji Tuhan. Selamat Tahun Baru. Tidak terasa kita sudah memasuki minggu ketiga pada bulan Januari. Tuhan Yesus baik dan Dia selalu baik. Dia yang memelihara kita, khususnya pada masa-masa pandemi COVID-19 mulai dari tahun 2020 sampai sekarang. Dan Tuhan baik karena Tuhan memelihara kita sehingga kita masih ada sampai hari ini. Dan juga Tuhan menyediakan segala keperluan kita sehingga kita masih bisa makan, minum, masih bisa bayar tagihan-tagihan dan sebagainya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, pada hari ini renungan firman Tuhan yang akan saya sampaikan adalah dengan tema konflik, membangun atau memutuskan jembatan. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, bicara mengenai konflik itu ada beberapa pemahaman. Yang pertama adalah saya melihat dari kamus dari Collins Dictionary. Di situ dikatakan bahwa konflik adalah ketidaksepakatan serius dan argumen tentang sesuatu yang penting. Jika dua orang atau kelompok berkonflik, mereka telah berselisih atau berdebat serius dan belum mencapai kesepakatan. Kemudian Collins Dictionary juga memberikan definisi mengenai konflik sebagai konflik adalah keadaan pikiran di mana Anda merasa tidak mungkin untuk membuat keputusan. Kemudian konflik adalah perbedaan serius antara dua atau lebih kepercayaan, ide, atau kepentingan. Jika dua keyakinan, ide, atau kepentingan bertentangan, keduanya sangat berbeda. Nah, ketika berbicara mengenai konflik Bapak Ibu Saudara sekalian, konflik itu bisa terjadi dalam seluruh aspek kehidupan kita. Yang pertama-tama adalah konflik itu bisa terjadi antara suami istri. Hubungan suami istri. Suami istri adalah dua pribadi yang berbeda, berasal dari latar belakang yang berbeda, dibesarkan di keluarga yang berbeda, dan mungkin berasal dari suku, bangsa yang berbeda, kepribadian yang berbeda, dan waktu dua orang ini, yaitu suami atau istri, kemudian bersatu dalam pernikahan, maka sering terjadi konflik. Konflik ini terjadi oleh karena adanya perbedaan-perbedaan. Kemudian juga ada konflik antara orang tua dan anak. Nah, pasti Bapak Ibu Saudara sekalian, konflik antara orang tua dan anak itu tidak terjadi pada saat anak-anak masih kecil. Ya, biasanya waktu anak-anak masih kecil, kemudian anak-anak melakukan sesuatu yang menentang aturan-aturan orang tua, atau anak-anak melakukan sesuatu yang menyedihkan hati orang tua, kebanyakan orang tua masih bisa mentolerir kesalahan-kesalahan dari anak-anak. Tetapi biasanya kemudian ada konflik antara orang tua ketika anak mulai bertumbuh menjadi dewasa. Anak mulai menikah, kemudian dengan pasangan hidupnya, dan mungkin ada hal-hal yang terjadi di mana ada keinginan-keinginan dari orang tua yang tidak bisa dipenuhi oleh anak, maka terjadi konflik. Atau ada hal-hal yang dilakukan oleh anak yang mengecewakan orang tua, itu bisa menjadi pemicu konflik. Atau orang tua memperlakukan anak dengan cara yang tidak benar, itu juga menimbulkan konflik. Kemudian ada konflik yang terjadi dalam hubungan saudara kandung. Ya, saudara kandung itu pasti akan terjadi adanya konflik-konflik. Mengapa? Oleh karena walaupun mereka lahir dari satu orang tua, tetapi mereka juga mungkin memiliki kepribadian yang berbeda, dan ada hal-hal yang waktu mereka makin bertumbuh menjadi besar, sudah sudah hidup dengan pendirian sendiri, dengan pandangan-pandangan sendiri, dan di situ terjadi mulai ada konflik. Ya, apalagi kalau sudah menikah dan sudah ada pasangannya masing-masing, seringkali konflik antara hubungan saudara kandung itu makin menajam ketika mereka sudah menikah masing-masing dan punya pasangan masing-masing, dan pasangannya datang dengan pikiran-pikiran yang berbeda.
Dan banyak juga pemicu konflik dalam hubungan saudara kandung. Kemudian ada juga konflik antara hubungan dengan kerabat lainnya seperti dalam hubungan dengan tante, paman, keponakan, cucu, dan sebagainya. Kemudian ada konflik dalam hubungan mertua, menantu, hubungan dengan ipar, hubungan dengan tetangga, hubungan yang berkaitan dengan hubungan-hubungan dalam pekerjaan, hubungan dengan pemimpin, hubungan dengan teman kerja, hubungan dengan bawahan. Kemudian juga ada konflik di dalam gereja, baik antara gereja, antara denominasi, antara anggota jemaat, terjadi juga konflik dalam gereja, antara anggota jemaat dengan anggota jemaat lainnya, antara jemaat dan gembala sidang atau tua-tua gereja. Kemudian juga kita tahu mengenai adanya konflik antar agama, kemudian ada konflik antar suku. Penyebab konflik, biasanya konflik itu terjadi jika ada pihak yang melanggar kesepakatan atau perjanjian, maka konflik terjadi. Karena jika ada perjanjian, ada kesepakatan atau yang disebut istilahnya adalah ada ikatan MOU, maka biasanya dalam MOU itu ada butir-butir yang menuntut yang harus dilakukan oleh pihak pertama, kemudian ada butir-butir yang dilakukan oleh pihak kedua, ada butir-butir yang mereka harus selalu lakukan. Nah, jika ada satu pihak yang tidak memenuhi ikatan perjanjian itu, maka terjadi konflik. Kemudian, konflik juga bisa terjadi karena ada perselingkuhan atau ada pengkhianatan. Kemudian, konflik juga bisa terjadi karena adanya kekerasan dalam rumah tangga. Konflik juga bisa terjadi di antara suami istri, di antara saudara kandung oleh karena harta dan warisan dari orang tua. Kemudian konflik juga bisa terjadi oleh karena tindakan atau perkataan yang menyerang orang lain. Konflik juga bisa terjadi oleh karena ada fitnah atau gosip-gosip yang disebarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan pihak yang merasa bahwa korban itu kemudian akhirnya dengan orang-orang yang menyebarkan gosip itu akan ada hubungan yang rusak. Kemudian konflik itu juga, penyebab konflik itu bisa mengenai perbedaan pandangan dan ajaran. Ya. Pandangan kita, pandangan hidup kita, atau pandangan-pandangan yang berkaitan dengan suku, agama, itu bisa menjadi penyebab konflik. Ya. Kemudian penyebab konflik yang berikutnya adalah adanya pihak yang merasa diri lebih benar dan memandang rendah orang lain. Nah, di dalam Alkitab juga mencatat mengenai konflik. Ya, konflik yang terjadi baik dalam hubungan Allah dan manusia, hubungan manusia dengan manusia, dan dalam Alkitab dicatat ada beberapa contoh dalam Alkitab mengenai konflik. Dan konflik-konflik yang dicatat dalam Alkitab itu ada yang kemudian bisa dikatakan bahwa hubungan itu kemudian terputus. Ada yang kemudian seperti jembatan itu terputus atau hubungan itu terputus sama sekali dan tidak ada pemulihan, tapi ada juga yang hubungan itu terputus, tapi kemudian ada rekonsiliasi, kemudian hubungan itu tersambung kembali, atau hubungan itu dipulihkan kembali. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan berikan beberapa contoh mengenai konflik yang ada di dalam Alkitab. Yang pertama adalah konflik yang terjadi antara Tuhan dan manusia, pertama yaitu Adam dan Hawa. Di dalam Kejadian pasal 1 dimulai, kita melihat bahwa Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi Allah menciptakan langit dan bumi, semua benda-benda penerang, semua isinya, tumbuh-tumbuhan, hewan, ternak, dan sebagainya. Tuhan menciptakan, setelah semuanya selesai, kemudian Allah menciptakan manusia. Dan manusia sebagai ciptaan yang terakhir yang diciptakan diberikan kesempatan istimewa untuk menjadi wakil Allah dalam hal mengusahakan dan memelihara taman. Jadi manusia diciptakan sebagai ciptaan yang istimewa karena mereka diciptakan serupa dan segambar dengan Allah dan mereka ditempatkan di Taman Eden dengan tugas untuk menjadi wakil Allah dalam mengusahakan dan memelihara Taman Eden. Nah, kemudian hubungan ini ada ikatan perjanjian, syarat untuk Adam dan Hawa tinggal di Taman Eden dan dalam menjalankan tugas. Jadi Adam dan Hawa itu diizinkan tinggal di Taman Eden. Mereka ada tugas dan tanggung jawab
yaitu memelihara dan mengusahakan taman. Nah, mereka boleh ada di situ, dan syarat bagi mereka adalah ada larangan untuk makan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Dan Tuhan mengatakan bahwa saya pilih kalian untuk ada di Taman Eden, kalian menjadi wakilku untuk mengusahakan dan memelihara taman ini. Kemudian Tuhan mengatakan semua buah dalam taman ini boleh kalian makan, tetapi buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat tidak boleh kalian makan. Pada saat kalian makan, pada saat itu juga kalian akan mati. Dan mati di sini bicara mengenai kematian rohani, kematian jasmani, dan juga bicara mengenai perpisahan. Nah, kita tahu cerita Bapak Ibu bahwa Adam dan Hawa melanggar. Mereka makan dari buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Dan di situ terjadilah konflik. Konflik antara Allah dan manusia oleh karena Adam dan Hawa melanggar peraturan yang Tuhan sudah tetapkan. Jadi Adam dan Hawa diberi tugas dan tanggung jawab, tetapi ada aturan yang mereka harus ikuti. Dan ketika Adam dan Hawa melanggar aturan itu, tidak menaati perintah Tuhan, maka terjadi konflik di situ. Terjadi konflik oleh karena Adam dan Hawa tidak memenuhi tanggung jawab dari sisi mereka. Nah, kemudian kita tahu kisah itu Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa ada hukuman atau ada perpisahan atas pelanggaran tersebut. Hawa dihukum bahwa Hawa akan menderita waktu melahirkan, kemudian dia juga akan seperti menderita, akan mengalami tahun-tahun pergumulan di mana dia harus berada di bawah kekuasaan suaminya. Kemudian hukuman bagi Adam bahwa Adam itu akan berjerih lelah dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Dan bukan hanya bicara mengenai bahwa dia akan bergumul, tetapi tanah itu dikutuk. Tanah itu dikutuk sehingga karena tanah itu dikutuk, maka akan menyulitkan untuk dikelola untuk menghasilkan hasil untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam konflik yang terjadi antara Tuhan dan manusia pertama yaitu Adam dan Hawa, pada saat itu juga kemudian apa yang terjadi? Ya, Adam dan Hawa melanggar, kemudian ada penghukuman bagi mereka, dan mereka diusir keluar dari Taman Firdaus. Jadi bisa dikatakan bahwa hukuman yang dialami oleh Adam dan Hawa oleh karena kegagalan mereka menaati perintah Tuhan dan menimbulkan konflik antara mereka dengan Tuhan. Jadi Adam dan Hawa tidak bisa lagi bersekutu dengan Tuhan oleh karena pelanggaran mereka. Nah, ada hal yang terjadi di situ bahwa memang akibatnya, dampaknya adalah Adam dan Hawa terpisah dari Allah. Mereka mengalami kematian. Mereka mengalami kematian rohani, kematian jasmani, dan terpisah dari Allah. Karena Allah akhirnya mengusir mereka keluar dari Taman Firdaus. Mereka diusir keluar dari Taman Firdaus. Tetapi seperti ada hubungan yang putus di situ. Ada perpisahan di situ. Tetapi Allah yang penuh kasih karunia kemudian dengan segera melakukan tindakan-tindakan, dan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Allah ini adalah tindakan-tindakan untuk memulihkan hubungan antara dia dengan manusia. Apa yang dilakukan oleh Allah? Dikatakan bahwa ketika manusia mulai menyadari ketelanjangannya, apa yang dilakukan oleh Allah? Dia kemudian membuat pakaian untuk Adam dan Hawa dari kulit binatang. Allah harus menyembelih seekor ternak, kemudian mengambil kulitnya dan membuatkan pakaian untuk Adam dan Hawa. Kemudian dalam hal Adam dan Hawa diusir dari Taman Firdaus, itu sebenarnya adalah bagian di mana mereka terpisah. Hubungan antara Allah dan manusia itu terputus. Oleh karena ada konflik terjadi oleh karena Adam dan Hawa melanggar aturan Tuhan. Kemudian ada konflik terjadi, ada perpisahan terjadi di situ. Dan Allah harus mengusir, ada perpisahan. Tetapi yang menarik di sini adalah bahwa sebenarnya hal Allah mengusir Adam dan Hawa dari Taman Firdaus atau Taman Eden, itu juga adalah tindakan kasih karunia. Karena kalau Adam dan Hawa tidak diusir dari Taman Firdaus, kemudian mereka makan buah dari pohon kehidupan, maka mereka akan hidup selama-lamanya.
Dan bayangkan Bapak Ibu apa yang terjadi jika Adam dan Hawa, kita semua manusia, semuanya hidup selama-lamanya tidak mengalami kematian, maka kita akan hidup dalam penderitaan yang mengerikan. Dari hal bahwa Adam dan Hawa diusir itu bicara mengenai ada perpisahan, hubungan yang putus. Tapi kemudian Allah juga memberikan kesempatan, membuka kesempatan untuk adanya rekonsiliasi antara manusia dan Allah. Dan kita tahu dalam Kejadian pasal 3 ayat 15 di situ janji mengenai keturunannya. Keturunannya manusia itu yang akan datang meremukkan kepala atau kuasa dari iblis. Jadi penderitaan yang dialami oleh Adam dan Hawa adalah mereka diusir, tapi mereka dipulihkan. Penderitaan mereka terpisah dari Allah. Yang mereka terpisah dan peristiwa sejak Adam dan Hawa diusir dari Taman Firdaus sampai zaman kita pada hari ini, kita belum mengalami pemulihan hubungan dengan Allah secara sempurna. Oleh darah Yesus, oleh pengampunan dosa dari Kristus, kita telah diperdamaikan dengan Allah. Kita telah dipulihkan dalam hubungan kita dengan Allah. Tetapi kita masih hidup di dunia ini dalam tubuh yang berdosa, yang mengalami dampak-dampak dari perpisahan, dari hubungan yang putus dengan Allah. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, konflik yang ada dalam Alkitab adalah dalam hubungan Kain dan Habel. Penyebab konflik antara Kain dan Habel adalah bahwa persembahannya Habel lebih diindahkan Tuhan atau lebih diterima Tuhan daripada persembahannya Kain. Jadi itu penyebab konflik. Baik Kain maupun Habel, dua-duanya mempersembahkan korban kepada Tuhan. Tetapi yang diterima oleh Tuhan itu hanya persembahannya Habel. Nah kemudian respon Kain. Respon Kain dengan tindakan Allah yang hanya menerima dan mengindahkan korban persembahan daripada persembahannya Habel, timbul apa? Hati Kain menjadi panas. Itu dicatat dalam Kejadian pasal 4. Dikatakan bahwa hati Kain menjadi panas, kemudian mukanya menjadi muram. Kemudian Tuhan berfirman kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Jadi respon terjadi konflik antara Kain dan Habel di sini oleh karena kecemburuan. Bahwa persembahannya Habel diterima Tuhan, diindahkan Tuhan, sedangkan persembahannya Kain tidak. Dan dikatakan bahwa hati Kain itu menjadi panas dan mukanya menjadi muram. Mukanya menjadi muram. Jadi itu ekspresinya. Dan seharusnya Kain datang kepada Tuhan dan mohon ampun jika ada hal yang salah dia lakukan sehingga persembahannya tidak diindahkan. Atau kemudian masih ada waktu untuk persembahan berikutnya, saya akan memberi yang terbaik supaya diterima Tuhan. Tetapi respon yang salah dari Kain adalah dalam kecemburuannya dengan Habel dan menimbulkan amarah, hatinya panas, mukanya muram. Kemudian apa yang dilakukan? Bahwa iri hati dan kemarahan yang tidak dapat dikendalikan oleh Kain berujung kepada pembunuhan Habel. Dan Kain mulai mengatakan kepada adiknya, "Mari kita ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Jadi konflik yang terjadi antara Kain dan Habel adalah oleh karena kecemburuan. Kain tidak bisa menerima bahwa persembahan Habel lebih diterima. Dan kemudian menimbulkan amarah. Kain bukannya datang kepada Tuhan dan bertanya mengapa itu terjadi. Tetapi kemudian yang menjadi korban adalah adiknya. Di mana Kain tidak bisa mengendalikan iri hati dan kemarahannya. Yang kemudian berujung kepada pembunuhan adiknya. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu dalam Kejadian pasal 4 dikatakan bahwa ada hukuman bagi Kain. Kain mengalami hukuman dan dia terputus dari berkat Allah. Ada hukuman yang diumumkan di situ, maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangkatkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi.
oleh karena pemberontakannya, oleh karena kejahatan yang dilakukan oleh Kain, maka kemudian Kain dihukum. Kain dihukum, dikatakan bahwa dia kemudian harus meninggalkan tanah di mana adiknya dan orang tuanya tinggal. Dan dia harus pergi jauh mengembara, terpisah jauh dari Allah. Ini bicara mengenai perpisahan. Jadi akhirnya Kain dan keluarganya terputus hubungan oleh karena hal yang dia lakukan, di mana dia tidak bisa mengendalikan iri hati dan kemarahannya. Kemudian di dalam Kejadian pasal 6, konflik antara manusia dan Allah dalam waktu zaman Nuh. Dalam Kejadian pasal 6 ayat 5-7, di situ dikatakan bahwa ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia itu besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Allah bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Allah, aku akan menghapus manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Kejahatan manusia memicu penghukuman dengan air bah. Allah memutuskan hubungan dengan manusia yang oleh karena apa? Segala kecenderungan hatinya hanya membuahkan kejahatan semata-mata. Dan Allah kemudian menghukum manusia dengan hukuman air bah. Allah memusnahkan. Jadi dikatakan dalam Kejadian pasal 6 bahwa waktu Allah melihat bahwa kecenderungan hati, segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, Allah tidak tahan lagi. Dan seperti nampaknya manusia ini tidak bisa lagi diberi kesempatan untuk bertobat. Karena selalu kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Dan Allah dalam konflik terjadi di sini, Allah akhirnya seperti ingin memutuskan diri secara total dari manusia. Dan keputusan untuk kemudian menghukum dunia dengan air bah, itu adalah tindakan Allah untuk kemudian memutuskan hubungan dengan manusia yang kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Tetapi yang luar biasa dalam Kejadian pasal 6 bahwa Allah membangun hubungan yang baru dengan manusia melalui Nuh dan keluarganya. Yang walaupun Allah dalam murkanya, dalam hatinya yang marah, hatinya yang menyesal, mengapa dia harus menciptakan manusia? Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa Allah itu dikatakan bahwa menyesal. Kalau Bapak Ibu baca dalam Alkitab ada beberapa peristiwa di mana dikatakan Allah menyesal. Allah menyesal mengangkat Saul menjadi raja. Allah menyesal menciptakan manusia oleh karena kejahatan. Dan oleh karena ada konflik di sini bahwa Allah tidak bisa lagi bersekutu dengan manusia. Oleh karena kejahatan manusia, kemudian Allah seperti memutuskan hubungan dengan mereka dan membinasakan mereka. Tetapi puji Tuhan bahwa di antara manusia yang jahat pada hari itu masih ada Nuh dan keluarganya yang berkenan di hadapan Tuhan. Kemudian konflik yang berikut yang ada dalam Alkitab itu adalah dalam hal hubungan Esau dan Yakub. Yakub dan Esau terpisah oleh karena ada konflik. Konflik terjadi oleh karena Yakub mencuri berkat anak sulung dengan menipu ayahnya dan memanfaatkan kondisi Esau yang sedang lapar. Bapak Ibu tahu kisah itu? Bahwa Esau baru pulang berburu dalam keadaan lapar, kemudian Yakub mengambil kesempatan ini untuk mengambil hak kesulungan kakaknya dengan coba barter dengan semangkuk kacang merah. Dan dalam keadaan lapar, Esau tidak berpikir panjang, kemudian menukar. Dan kita juga tahu bagaimana rencana Yakub dan mamanya, Ribka untuk menipu ayahnya. Menipu dengan segala teknik yang mereka lakukan, dengan perencanaan yang bagus, menipu ayahnya, kemudian akhirnya Ishak memberkati Yakub, berkatnya Esau turun kepada Yakub. Nah, setelah berhasil mencuri hak dan berkat kesulungan Esau, Yakub melarikan diri ke Haran, ke rumah Laban pamannya. Hubungan Esau oleh karena konflik yang terjadi. Mengapa ada konflik terjadi antara Esau dan Yakub? Oleh karena Yakub menipu kakaknya, menipu ayahnya, dan mencuri berkat dan hak kesulungan. Dan dalam keadaan itu terjadi, ya pasti Esau marah.
Dan dalam keadaan yang marah, Esau seperti murka dan Yakub yang ketakutan kemudian melarikan diri. Dan oleh karena konflik ini, kemudian hubungan Esau dan Yakub terputus sekitar 20 tahun. Sekitar 20 tahun lamanya mereka terpisah, terputus dan tidak ada hubungan. Oleh karena kesalahan yang dilakukan oleh Yakub. Esau marah, kemudian Yakub ketakutan. Dan Yakub melarikan diri oleh karena dia takut dibunuh oleh kakaknya. Kemudian walaupun ada hubungan yang terputus di sini, ada jembatan yang terputus, tapi kemudian ada jembatan yang dipulihkan. Hubungan mereka dipulihkan kembali. Hubungan Yakub dan Esau dipulihkan. Dan dalam waktu akhirnya Yakub kembali ke tanah Kanaan, kembali ke kampung halamannya. Dia tahu bahwa dia kemungkinan akan bertemu dengan kakaknya Esau. Dan Yakub mempersiapkan. Jadi Yakub mempersiapkan dengan sangat matang untuk upaya rekonsiliasi dengan Esau. Yakub dikatakan bahwa Yakub pergi menemui Esau. Dia mengirim utusan-utusan untuk menemui Esau di tanah Seir di daerah Edom. Utusan-utusan yang dikirim oleh Yakub itu membawa persembahan untuk Esau. Dia jadi utusannya itu membawa 200 kambing betina, 20 kambing jantan, 200 domba betina, ada domba jantan, ada unta, ada lembu betina, lembu jantan, ada keledai betina, kemudian ada keledai jantan. Jadi Yakub seperti mencoba untuk mendapatkan kasih dan pengampunan dari Esau. Dia mempersiapkan jumlah ternak untuk dipersembahkan kepada kakaknya sebagai upaya dari memohon maaf, memohon ampun untuk kesalahan yang dilakukan. Dan kemudian apa yang dilakukan? Dalam perjumpaan Yakub dan Esau di Sungai Yabok, usaha rekonsiliasi dari Yakub bukan hanya ditunjukkan dengan memberikan hadiah dengan sejumlah ternak yang banyak kepada kakaknya, tetapi dia juga merendahkan diri. Yakub dan seluruh keluarganya sujud menyembah kepada Esau. Waktu Yakub berjumpa Esau dikatakan bahwa Yakub sujud menyembah di tanah sebanyak 7 kali. Dan kemudian anak dan istrinya juga sujud menyembah kepada Esau. Dan kemudian Yakub berkata kepada Esau, menempatkan diri mengatakan, aku adalah hambamu. Dan kemudian Yakub mengatakan Yakub melihat Esau seperti dia melihat Allah. Dan Yakub memohon belas kasihan Esau. Jadi dalam konflik yang terjadi di antara Yakub dan Esau, oleh karena Yakub yang serakah menipu kakaknya dengan mencuri berkat dan hak kesulungan, maka mereka terpisah 20 tahun. Ada perpisahan karena konflik. Tetapi kemudian ada pemulihan terjadi di sini. Hubungan mereka dipulihkan, tetapi hubungan mereka tidak dipulihkan seperti semula. Mereka dipulihkan. Dan yang mungkin kita bisa pelajari dalam kasus Esau dan Yakub adalah hal yang baik dari Esau maupun dari Yakub. Yakub yang menyadari kesalahannya, dia melakukan tindakan-tindakan yang nyata untuk menunjukkan rasa bersalahnya, untuk memberikan sesuatu untuk membujuk, memohon kemurahan daripada Esau, dan dia juga merendahkan diri untuk merendahkan dengan sujud menyembah kepada Esau. Jadi Yakub yang bersalah, ini sadar akan kesalahannya, dan kesadaran akan kesalahannya itu ditunjukkan di dalam tindakannya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kadang-kadang dalam hidup kita menemui dalam konflik-konflik kita, baik kita dengan hubungan dengan saudara, hubungan suami istri atau hubungan-hubungan yang lain, seringkali orang yang bersalah, orang yang melakukan tindakan yang tidak adil atau melakukan tindakan yang jahat sebenarnya, orang ini tidak menunjukkan sikap yang mau berdamai. Seperti tidak menunjukkan kerendahan hati seperti yang dilakukan oleh Yakub. Yakub membawa banyak persembahan untuk dipersembahkan kepada Esau, bicara mengenai tindakan untuk memohon kemurahan Esau. Kemudian Yakub juga dalam perkataan menyebut diri hamba. Dia mengatakan kepada Esau, aku adalah hambamu. Dan kemudian Yakub mengatakan, waktu aku melihat engkau Esau, aku seperti melihat wajah Allah. Dan dia dan anaknya, istrinya sujud menyembah kepada Esau. Nah, dalam hidup Bapak Ibu Saudara sekalian diperlukan kerendahan hati. Jika ada konflik-konflik yang terjadi dalam hubungan kita,
Perlu Roh Kudus untuk menyinari hati kita, untuk menyinari pikiran kita, untuk melihat jika dalam konflik itu kita yang melakukan tindakan yang tidak adil kepada sesama kita, kita yang melakukan tindakan kejahatan, kita yang merugikan orang lain, seharusnya kita melakukan tindakan-tindakan seperti Yakub. Nah, dalam fakta yang ada, seringkali yang pelaku kejahatan atau orang-orang yang merugikan sesamanya, kadang-kadang dia tidak pernah mengakui apa yang menjadi kesalahannya. Kemudian hal yang baik juga yang kita bisa pelajari dari Esau, bahwa Esau tahu bahwa Yakub menipu dia, Yakub mencuri berkat dan hak kesulungannya, dan kita tahu bahwa memang akhirnya Esau juga diberkati, karena waktu Yakub mau mempersembahkan persembahan kepada Esau, Esau mengatakan, "Nggak usah, aku punya banyak, aku diberkati." Jadi Esau juga diberkati, tetapi kemungkinan berkat yang dimiliki, kekayaan yang dimiliki Yakub itu lebih banyak daripada Esau. Dan berkat kemudahan-kemudahan yang dimiliki oleh Yakub, ya Esau bisa saja bahwa bisa tetap menyimpan dendam walaupun sudah terpisah 20 tahun. Bisa saja Esau mengatakan, "Kamu tidak tahu penderitaan yang aku lewati. Bagaimana aku bekerja keras untuk kemudian mencapai apa yang aku dapat sampai sekarang. Aku seperti mencucurkan air mata, mencucurkan keringat untuk bisa menjadi sukses seperti yang sekarang. Kalau engkau mungkin hidupmu gampang oleh karena hal fakta bahwa engkau yang menerima berkat itu." Tetapi yang menarik dari Esau adalah Esau mengampuni Yakub. Dan akhirnya walaupun mereka terpisah, dan kita tidak tahu apakah setelah mereka berdamai di Sungai Yabok masih ada peristiwa di mana Esau dan Yakub berjumpa lagi sebelum mereka meninggal dunia. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kemudian yang berikut, konflik yang ada dalam Alkitab adalah antara Samuel dan Saul. Samuel adalah nabi, imam, dan hakim. Dialah yang mengurapi Saul untuk menjadi raja Israel, dan dialah Samuel lah yang menjadi seperti nabi untuk menyampaikan perintah Allah melalui yang akan disampaikan kepada Saul. Ya, kita tahu bahwa pemerintahan pada saat itu seperti pemerintahan sudah ada raja, tetapi Tuhan masih memimpin raja dengan mengirim nabi-nabi untuk menyampaikan kepada raja apa yang harus dilakukan. Nah, kesalahan Saul, apa kesalahan Saul? Jadi seperti sebenarnya Samuel ini seharusnya berdampingan. Samuel ini akan berdampingan dengan Saul. Samuel akan menyampaikan suara Allah kepada Saul bagaimana cara memimpin bangsa Israel. Kemudian Saul pelaksana. Tetapi di dalam perjalanan, kemudian seharusnya mereka jalan berdampingan antara Saul dan Samuel. Mereka berjalan berdampingan karena Saul akan sukses melaksanakan tugasnya sebagai raja jika dia mendengarkan dari Samuel. Karena Tuhan berbicara kepada Saul melalui Samuel. Tetapi di dalam praktek kehidupannya, Saul tidak lagi mau mendengarkan nasihat dari Samuel dan Tuhan. Jadi kesalahan Saul adalah dia tidak mendengarkan dan tidak menaati Samuel sebagai pemimpinnya. Dan juga pada saat yang bersamaan, dia tidak mendengarkan dan tidak menaati Tuhan dalam hal menjalankan perannya sebagai raja. Kemudian apa yang terjadi? Setelah Allah melihat bahwa Saul yang dipilih, kemudian yang memilih dia adalah Tuhan, dengan peneguhan daripada Samuel, tidak lagi mendengarkan Samuel, bahkan mulai meninggalkan Samuel, mulai menjauh dari Samuel dan mulai menjauh dari Allah. Konflik terjadi antara Samuel dan Saul dari pihak Saul, karena Saul tidak melaksanakan sesuatu yang harusnya dilakukan sebagai raja Israel. Dan dia tidak mendengarkan dan tidak menaati, atau dia sedang memberontak kepada Samuel, dan pada saat yang bersamaan dia sedang memberontak kepada Allah. Apa yang terjadi? Kemudian dikatakan bahwa jadi Saul akhirnya tidak lagi berjalan berdampingan dengan Samuel tapi terpisah. Kemudian dikatakan bahwa Allah menyesal memilih Saul menjadi raja. Kemudian Samuel juga menjadi marah. Nah, dalam 1 Samuel pasal 15, di situ kemudian kita melihat mengenai bagaimana Saul ditolak menjadi raja. Saya akan baca beberapa ayat, tetapi jawab Samuel kepada Saul, "Aku tidak akan kembali bersama-sama dengan engkau, sebab engkau telah menolak firman Tuhan. Sebab itu Tuhan telah menolak engkau sebagai raja atas Israel.
Ketika Samuel berpaling hendak pergi, maka Saul memegang punca jubah Samuel, tetapi terkoyak. Kemudian berkatalah Samuel kepadanya, Tuhan telah mengoyakkan daripadamu jabatan raja atas Israel pada hari ini, dan telah memberikannya kepada orang lain yang lebih baik daripadamu. Dan kita tahu kemudian dalam ayat 22 ayat yang sangat terkenal, tapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, aku telah menolak engkau sebagai raja. Jadi ada perpisahan, putus hubungan. Samuel dan Saul putus hubungan. Allah dan Saul putus hubungan. Allah menolak Saul. Samuel menolak Saul. Dan kemudian akhirnya terjadi pemilihan raja yang baru. Konflik terjadi antara Samuel dan Saul. Oleh karena terjadi dari pihaknya Saul. Di mana Saul tidak mendengarkan dan tidak menaati perintah yang disampaikan Tuhan melalui Samuel. Kemudian yang berikut Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam perjanjian baru ada konflik yang terjadi antara Paulus dan Barnabas. Kita tahu bahwa ketika Paulus bertobat, karena dia dulu adalah penganiaya jemaat, kemudian waktu dia bertobat, waktu itu dia belum diterima oleh kelompok murid-murid dan kelompok orang-orang Kristen mula-mula pada saat itu, oleh karena mereka takut bahwa dia adalah penganiaya jemaat. Barnabaslah yang mendampingi Paulus dan mencoba untuk menjelaskan siapakah Paulus, memberikan jaminan bahwa Paulus sungguh-sungguh bertobat. Barnabas inilah yang mendampingi Paulus dan akhirnya Paulus diterima oleh orang-orang Kristen mula-mula dan juga kelompok rasul-rasul. Nah, mereka itu kemudian melakukan perjalanan bersama-sama. Tetapi waktu tiba kepada perjalanan misi yang kedua, waktu mereka mau pergi, Barnabas ini rencana ingin membawa Yohanes Markus. Tetapi Paulus menolak. Karena rupanya waktu ada perjalanan, si Yohanes Markus ini mengundurkan diri. Tidak meneruskan perjalanan bersama dengan dia. Dan seperti Paulus itu tidak mau melakukan perjalanan misi kedua dengan seorang yang mudah menyerah. Karena di perjalanan misi pertama, Yohanes Markus yang ikut serta justru memilih menyerah pada keadaan yang semakin sulit. Jadi konflik yang terjadi antara Paulus dan Barnabas adalah dalam perjalanan misi, Barnabas ingin membawa Yohanes Markus. Tapi Paulus tidak setuju karena Paulus menilai bahwa Yohanes Markus ini adalah orang yang tidak komit sungguh-sungguh dalam pelayanan. Dengan mudah menyerah jika ada tantangan, dan Paulus berpikir perjalanan pelayanan misi ini sulit, harus membawa orang yang benar-benar komit. Dan waktu Barnabas ingin membawa Yohanes Markus, maka Paulus menolak. Dan di situ kita lihat bahwa akhirnya terjadi dua tim misi. Terbentuk dua tim misi. Nah, dalam perselisihan antara Paulus dan Barnabas, ada jembatan yang terputus, namun ada juga jembatan yang terbangun. Secara negatif, ada perpisahan yang menyedihkan antara Paulus dan Barnabas. Setelah peristiwa ini, kita tidak tahu apakah Barnabas dan Paulus masih pernah berjumpa. Ya, akhirnya Paulus memilih untuk melakukan perjalanan misi bersama dengan Silas, kemudian Barnabas akhirnya melakukan perjalanan misi bersama dengan Yohanes Markus. Dan jadi ada perpisahan, ada seperti putus hubungan antara Paulus dan Barnabas oleh karena perselisihan yang terjadi di antara mereka. Secara negatif, ada sesuatu yang putus di situ, putus hubungan antara Barnabas dan Paulus. Tetapi hal positif yang terjadi bahwa ada terbentuk dua kelompok misionaris. Kelompok yang pertama adalah Paulus dan Silas, kemudian Barnabas dan Yohanes Markus. Dan berita yang menggembirakan Bapak Ibu Saudara sekalian dicatat dalam Filemon 1 ayat 24 bahwa pada akhirnya Paulus menyebut Yohanes Markus sebagai teman sekerja. Kemudian di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 11 mendekati akhir hidup Paulus mengirim permintaan kepada Timotius dari penjara Romawi. Paulus meminta begini, mengatakan bahwa jemputlah Markus dan bawalah ia kemari karena pelayanannya penting bagiku. Nah, apa pandangan Alkitab tentang konflik? Ada beberapa catatan penting mengenai konflik. Yang pertama adalah
Sadari ini Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa konflik itu akan selalu terjadi dalam seluruh aspek kehidupan kita. Karena ada perbedaan-perbedaan. Ada pihak-pihak yang mungkin melakukan hal-hal yang tidak adil. Kemudian pihak-pihak yang menjadi korban tidak bisa terima, kemudian akhirnya menjadi konflik. Kemudian konflik yang berikut adalah konflik akan selalu berdampak kepada perpecahan atau perpisahan. Hubungan-hubungan itu akan rusak oleh karena konflik. Selalu, pasti rusak. Kemudian kebenaran yang ketiga. Akibat konflik, ada hubungan-hubungan yang dapat diperbaiki kembali, tapi kemudian juga ada hubungan-hubungan yang tidak dapat dipulihkan kembali seperti semula. Ya, di dalam Alkitab contoh-contoh konflik yang tadi, ada hubungan yang pulih, ada yang sama sekali tidak pulih. Ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan membaca dalam Yakobus pasal 4 ayat 1 sampai 2. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsu yang saling berjuang dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan saling berkelahi. Yakobus mengatakan bahwa sengketa itu datang, pertengkaran itu datang dari hawa nafsu yang saling berjuang dalam dirimu. Keinginan-keinginan daging dalam diri kita yang kemudian berjuang. Keinginan-keinginan daging, tabiat-tabiat yang tidak benar. Kita iri hati, kita membunuh, dan kita ingin mencapai tujuan kita dengan segala cara atau istilah menghalalkan segala cara. Dan kemudian terjadilah konflik di situ. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang harus kita lakukan untuk menghentikan atau mencegah adanya konflik? Yang jawabannya Bapak Ibu adalah menaati firman Tuhan. Jika kita menaati firman Tuhan, maka konflik itu bisa dihindari. Karena firman Tuhan mengatur hal-hal yang harus diperhatikan dalam hubungan-hubungan. Dalam hubungan dengan Tuhan. Kalau kita menaati Tuhan dan firman-Nya, maka hubungan kita dengan Tuhan itu akan selalu menyatu. Tetapi jika kita mulai melakukan tindakan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, maka ada perpisahan. Yesaya 59 ayat 1 sampai 2 mengatakan bahwa yang membuat seperti tangan Allah kurang panjang untuk menolong, telinganya tidak bisa mendengar, itu adalah karena dosamu. Dosamu dan pelanggaranmu itu yang memisahkan engkau dari Allah. Jadi untuk mencegah adanya konflik di dalam kehidupan kita, baik dalam hubungan kita dengan Tuhan, dalam hubungan kita dengan sesama dan keluarga kita, taati firman Tuhan. Taati firman Tuhan. Jika kita berdiri di atas firman Tuhan, menaati firman Tuhan di dalam hubungan-hubungan kita dengan sesama, maka bisa dikatakan konflik yang serius tidak akan terjadi. Alkitab sangat jelas Bapak Ibu Saudara sekalian mengenai kasih kepada Tuhan Allahmu dan kasih kepada sesama. Jadi ada aturan-aturan yang mengatur dalam hubungan-hubungan kita. Bapak Ibu, baik dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru, ada aturan-aturan yang Tuhan telah tetapkan untuk mengatur hubungan antara suami dan istri. Ada perintah kepada suami, bagaimana suami harus memperlakukan istrinya. Ada perintah kepada istri, bagaimana istri harus memperlakukan suaminya. Ada perintah kepada orang tua dan anak untuk bagaimana hubungan orang tua dan anak. Ada perintah dalam hubungan kita dengan sesama. Begitu jelasnya firman Tuhan mengatakan mengenai perintah-perintah yang harus kita lakukan supaya kita tidak melakukan sesuatu yang melukai, merugikan sesama kita. Kalau kita ada Alkitab dengan jelas mencatat mengenai apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya untuk kita bisa tetap terhubung dengan Allah kita. Dan apa yang harus kita lakukan dengan sesama kita. Kalau Bapak Ibu membaca Pentateuch, khususnya dalam imamat, itu mengatur hukum-hukum, hubungan-hubungan orang-orang Israel. Mengenai berbagai hubungan-hubungan mereka dan begitu jelas aturan-aturan yang ada. Jadi cara kita untuk mencegah konflik atau memulihkan konflik yang sudah terjadi adalah dengan menaati firman Tuhan. Nasihat Paulus dalam Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 8 mengatakan, Paulus menasihati di sini perlunya persatuan. Paulus mengatakan, hendaklah kamu sehati sepikir, satu dalam kasih, satu jiwa, satu tujuan, dan jangan mencari kepentingan diri sendiri dan pujian yang sia-sia. Persatuan itu akan terjadi jika sehati, sepikir, satu jiwa, satu tujuan,
kita tidak mencari kepentingan diri sendiri, dan kita tidak sedang mencari puji-pujian untuk diri kita sendiri. Kemudian Paulus mengatakan bahwa hubungan-hubungan itu akan pulih, tidak akan ada masalah yang terjadi jika kita ada kerendahan hati. Menganggap orang lain lebih utama daripada diri kita sendiri. Kita tidak selalu ingin selalu kita yang didengar. Selalu keinginan kita yang mau dilakukan. Tapi kita belajar untuk melihat apa yang menjadi kebutuhan orang lain. Orang-orang yang ada di sekitar kita. Kemudian Paulus menutup nasihat di sini dengan mengatakan bahwa Kristus itu harus menjadi teladan dalam hal kerendahan hati. Di situ Paulus mengatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaannya sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Yesus menjadi teladan bagi kita mengenai seorang yang merendahkan diri. Konflik akan terjadi jika dalam hubungan-hubungan ada seorang yang merasa diri paling benar. Tidak mau mendengarkan orang lain. Hanya berfokus kepada dirinya sendiri dan mementingkan dirinya sendiri. Nah, kemudian Pak Ibu Saudara sekalian, bagaimana cara menangani konflik? Konflik itu akan terjadi, pasti akan ada hubungan-hubungan yang putus. Di dalam hidup kita akan ada hubungan-hubungan yang putus, dan kalau itu terjadi tidak selalu menjadi kesalahan kita. Karena kita mungkin Bapak Ibu adalah korban. Engkau yang korban ketidakadilan dari orang-orang yang terjadi di sekitarmu. Engkau sudah membuat yang terbaik buat orang, engkau menolong orang, atau engkau, pokoknya kita lah yang mungkin menjadi korban dalam satu peristiwa. Dan mungkin Bapak Ibu berusaha untuk memulihkan hubungan, tapi pihak yang lain tidak mau. Karena hubungan itu akan pulih jika dua pihak bekerja sama. Nah, kalau ada hubungan-hubungan yang tidak bisa dipulihkan, Bapak Ibu sudah berusaha mungkin seperti yang dilakukan oleh Yakub. Sudah melakukan tindakan-tindakan mungkin meminta maaf. Kalau engkau menipu sesamamu, mengembalikan apa yang ditipu dari sesamamu. Meminta maaf. Melakukan hal-hal yang seharusnya dilakukan, dan ternyata orang itu tetap tidak mau, maka lanjutkan hidupmu. Yang penting Bapak Ibu dalam hatimu engkau beres, engkau tidak menyimpan dendam kepada orang itu, lepaskan pengampunan dan lanjutkan hidupmu. Lanjutkan kehidupanmu. Nah, bagaimana cara kita menangani konflik di sini? Yang pertama-tama adalah nasihati orang yang melakukan kesalahan kepadamu dan tegur. Matius 18 ayat 15-17, di situ dikatakan bahwa apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, panggillah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Jadi situ Yesus memberikan saran kepada kita dalam menangani konflik yang terjadi. Bahwa jika ada orang yang melakukan kesalahan, tegur 4 mata. Dan jika ia mendengar nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Bapak Ibu Saudara sekalian, kadang-kadang ada orang yang melihat saudaranya melakukan kesalahan, biasanya tidak mau tegur. Ya, dia tidak mau tegur, tidak menasehati, coba ngomong di belakang. Kalau kita melakukan tindakan itu ngomong di belakang, tidak akan mengubah orang itu. Nah, memang Bapak Ibu Saudara sekalian, fakta yang ada adalah ketika seseorang melakukan kesalahan, melakukan hal yang seharusnya tidak benar, dan ditegur, biasanya kesombongannya, keangkuhannya itu dia tidak akan terima nasihat, tidak akan menerima teguran. Tapi kita diperintahkan untuk menasehati. Bukan tugas dan tanggung jawab kita untuk mengubah orang. Orang berubah atau tidak itu pilihan pribadi. Bahkan Tuhan tidak bisa memaksa orang berubah. Jadi kalau ada orang yang melakukan kesalahan, kemudian konflik terjadi, tugas Bapak Ibu Saudara sekalian adalah kita menegur orang itu 4 mata. Tegur, panggil orang itu dan mengatakan, saya melihat ini hal yang kamu lakukan, 1, 2, 3 dan tidak benar, nasihati. Kalau ternyata dia tidak mendengarkan saudara,
panggil orang lain sebagai saksi untuk duduk bersama dan nasihati. Kalau ternyata juga hatinya tetap keras, tidak mau mendengarkan Bapak, Ibu, Saudara, dan mungkin orang yang diajak untuk ikut, dikatakan bahwa sampaikan soalnya kepada jemaat. Dan kalau kemudian orang lebih banyak menasehati, dia tetap tidak mau mendengarkan, ya udah, goodbye. Pada intinya bahwa orang ini tidak mau berubah. Kalau orang tidak mau berubah, kita tidak bisa memaksa untuk berubah. Dalam Alkitab pun Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ketika seorang pilihan Allah melakukan kesalahan, Allah menegur. Tapi kemudian kalau orang itu terus-menerus melakukan kesalahan seperti yang dilakukan oleh Saul, terus-menerus melakukan kesalahan, terus keras kepala, terus tegar tengkuk, terus tidak menaati Samuel, memberontak kepada Samuel, memberontak kepada Tuhan, maka mengampuni bukan berarti, ya tetap mengampuni. Saya yakin Samuel mengampuni Saul. Tetapi berarti bahwa ini hubungannya nggak bisa lagi jalan. Ya sudah, ya yang penting adalah hati Bapak Ibu yang dijaga, bahwa kita tidak menyimpan dendam. Saya yakin bahwa dalam kasus Samuel dengan Saul, Samuel mengampuni Saul. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita tidak bisa mengubah. Jadi nasihati. Kadang-kadang ada orang berpikir, waktu ada orang melakukan kesalahan, mereka tidak mau tegur, tidak mau menasihati. Karena pikir, belum tentu dia mau dengar. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, tugas dan tanggung jawab kita adalah menegur dan menasihati. Bapak, Ibu, jika ada anak-anakmu, engkau sedang ada konflik dengan anak-anakmu, panggil anakmu, tegur dan nasihati. Kalaupun dia tetap tidak mau menerima, lakukan tugas dan tanggung jawab Bapak, Ibu untuk menegur dan menasihati. Tegur dan nasihati. Kalau dia tetap keras dengan pendiriannya, tidak mau berubah, itu urusannya dengan Tuhan. Tanggung jawab kita sebagai orang tua, tanggung jawab Bapak, Ibu sebagai orang tua, sudah dilakukan, bahwa Bapak, Ibu telah menegur dan menasihati. Dalam hubungan-hubungan kita juga yang lain, dalam hubungan dengan saudara kandung, dan hubungan dengan sesama jemaat Tuhan, dan hubungan-hubungan yang lain. Jika saudaramu melakukan kesalahan, jika ada saudaramu berbuat dosa, tegur dan nasihati. Tetapi jika Bapak, Ibu bertemu orang yang seperti Saul, yang keras kepala dan tidak mau berubah, tugas tanggung jawab Bapak, Ibu hanya menasihati. Kalau dia tidak mau mendengar, Bapak, Ibu tidak punya tanggung jawab untuk mengubah dia. Karena dia tidak akan berubah, kecuali dia sendiri yang membuat keputusan untuk berubah. Tuhan pun tidak bisa mengubah. Kemudian jadi pertama-tama Bapak, Ibu tegur, ya, nasihati, ya. Karena kalau contoh dia melakukan kesalahan, dia nasihati, dia tidak lagi melakukan, maka hubungan bisa tetap berjalan. Konflik terjadi jika ada ketidakcocokan, bahwa orang melakukan sesuatu yang tidak berkenan. Orang melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan. Dan kalau kita tegur dan dia mengubah, maka hubungan itu bisa kembali berjalan. Kemudian yang berikut, waktu dalam konflik, nasihat di sini adalah jangan balas dendam. Jangan balas dendam. Bagaimanapun orang memperlakukan Bapak, Ibu, Saudara sekalian, bagaimanapun orang melakukan tindakan-tindakan mengkhianati atau tindakan-tindakan yang merugikan Bapak, Ibu, Saudara sekalian, jangan balas dendam. Jangan balas dendam. Sama seperti Yusuf, waktu dia sudah menjadi orang kedua di Mesir, dia punya power untuk balas dendam kepada saudara-saudaranya, tetapi dia tidak balas dendam. Dalam Roma 12 ayat 17-19, saya akan bacakan ayat ini mengatakan, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan adalah hakku. Akulah yang menuntut pembalasan, firman Tuhan. Jadi Bapak, Ibu, Saudara sekalian, jika dalam konflik Bapak, Ibu adalah pihak korban yang dirugikan oleh perilaku-perilaku yang tidak adil, ada yang dicuri dari Bapak, Ibu, ada hal-hal Bapak, Ibu diperlakukan tidak adil, dan Bapak, Ibu bisa memilih untuk balas dendam atau tidak. Firman Tuhan pada hari ini, jangan balas dendam. Karena kalau balas dendam itu tidak akan pernah menyelesaikan konflik. Contoh Bapak, Ibu, dengan kekuatanmu, dengan kemampuanmu, engkau balas dendam. Kemudian orang tindakan balas dendam yang kita lakukan, kemudian membuat orang itu menderita. Apa yang terjadi? Nanti dia cerita kepada anaknya penderitaannya.
Kemudian anaknya balas dendam kepada bapak ibu. Akhirnya anak keturunanmu berikutnya, mungkin anakmu, cucumu juga akan kemudian terus ada dendam dan tidak akan pernah selesai. Jangan balas dendam. Beri tempat kepada Allah untuk membalas. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika bicara mengenai diperlakukan tidak adil, orang-orang memperlakukan Bapak Ibu tidak adil, orang-orang melakukan hal-hal yang merugikan Bapak Ibu, atau ada tindakan-tindakan yang merugikan, Bapak Ibu Saudara sekalian, diperlukan hati yang besar untuk mengampuni dan tidak membalas dendam. Waktu Bapak Ibu membalas dendam, Allah angkat tangan. Dan Allah katakan, silakan kau urus sendiri masalahmu. Kemudian nasihat yang ketiga dalam hal menangani konflik adalah mengampuni. Ya, Bapak Ibu, jika ada orang-orang yang telah melukai engkau, ampuni. Pengampunan itu akan menjadi seperti pintu untuk adanya pemulihan. Yang pertama-tama sebenarnya yang paling untung waktu kita mengampuni adalah kita yang dibebaskan. Ya, Bapak Ibu, dalam hidupmu akan selalu ada orang yang menyakitimu, akan selalu ada orang yang melukaimu, akan ada selalu konflik-konflik dalam kehidupanmu. Tetapi kalau kita terus-menerus melepaskan pengampunan, dan jangan lagi pusing memikirkan orang itu, lanjutkan hidupmu. Karena kalau Bapak Ibu Saudara sekalian, engkau simpan dendam, engkau tidak mampu mengampuni, maka engkau akan terus terpuruk. Engkau akan tiap hari berpikir, mengapa dia melukaiku? Yang terbayang, yang selalu muncul dalam pikiran Bapak Ibu ada orang itu. Akhirnya Bapak Ibu kehilangan kesempatan untuk bergerak maju, kehilangan kesempatan untuk mengalami berkat Allah. Dalam pengalaman saya pribadi, Bapak Ibu bicara mengenai orang-orang yang merugikan dalam kehidupan saya, orang-orang yang mungkin melakukan hal-hal yang merugikan, melakukan hal-hal yang tidak adil kepada saya, yang saya lakukan adalah saya melepaskan pengampunan kepada orang itu di hadapan Tuhan, dan kemudian saya melanjutkan hidup saya. Saya fokus kepada hal-hal yang lain yang Tuhan melakukan, baik dalam pelayanan maupun dalam kehidupan pribadi. Kita mengampuni saja. Soal kemudian akhirnya apakah orang itu mau datang kembali kepada kita, melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Yakub kepada Esau, puji Tuhan. Kalau tidak, ya sudah, lanjutkan perjalanan kehidupanmu. Dan mudah-mudahan kemudian orang itu akhirnya satu waktu sadar dan bertobat di hadapan Tuhan, dan walaupun dia tidak datang minta maaf kepada kita, itu bukan urusan kita. Kalau orang itu mungkin suatu waktu merasa bersalah dan dia mohon maaf kepada Tuhan, ya sudah, dia selesai dengan Tuhan. Yang paling kita jaga adalah hati kita di hadapan Tuhan. Dalam Kolose 3 ayat 13 mengatakan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap orang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Kemudian dalam Efesus pasal 4 ayat 32 mengatakan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, saling mengampuni, sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita adalah manusia yang tidak sempurna. Kita melakukan banyak kesalahan. Dan Allah mengampuni kita setiap hari. Kiranya dengan mengingat kasih karunia Allah yang terus mengampuni kita setiap hari, kita juga terus melepaskan pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kita. C.S. Lewis, dia mengatakan begini, menjadi seorang Kristen berarti memaafkan yang tidak dapat dimaafkan. Karena Tuhan telah mengampuni yang tidak dapat dimaafkan di dalam diri Anda. Saya ingin mengulang sekali lagi. C.S. Lewis mengatakan bahwa menjadi seorang Kristen berarti memaafkan orang yang tidak dapat dimaafkan. Karena Tuhan telah mengampuni orang yang tidak dapat dimaafkan di dalam diri Anda. Jadi mungkin ada orang-orang di sekitar kita yang tidak layak untuk dimaafkan oleh karena kesalahan-kesalahannya. Bapak Ibu, lepaskan pengampunan. Karena kita juga sebenarnya tidak layak untuk menerima pengampunan. Tapi Allah mengampuni kita. Dan kalau kita mau terus mengalami pengampunan Allah, maka terus ampuni orang-orang yang bersalah kepadamu. Di dalam ada satu pernyataan yang dikatakan oleh orang yang tidak ada tokoh yang mengatakan ini atau unknown, dia mengatakan begini. Saya memaafkan orang, tetapi itu tidak berarti bahwa saya menerima perilaku mereka atau mempercayai mereka. Saya memaafkan mereka untuk saya. Jadi saya bisa melepaskan dan melanjutkan kehidupan saya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti yang saya katakan tadi, tugas kita hanya mengampuni. Mengampuni
dan terus mengampuni dan melanjutkan kehidupan kita. Ya, sama seperti Anon ini mengatakan bahwa saya memaafkan orang, tetapi itu tidak berarti bahwa saya menerima perilaku mereka dan mempercayai mereka kembali. Saya memaafkan mereka, mengampuni mereka untuk saya. Jadi saya bisa melepaskan dan melanjutkan hidup saya. Karena ketidakmampuan memaafkan akan menjadi seperti belenggu, seperti ada rantai di kakimu, rantai di kaki kita yang membuat kita tidak bisa bergerak maju. Seorang yang lain mengatakan, Anda bisa memberi mereka kesempatan lagi, atau Anda bisa memaafkan, melepaskan, dan memberi diri Anda kesempatan yang lebih baik. Charles Swindoll mengatakan, pengampunan Tuhan meluas ke pelanggar terburuk dan siapapun yang ingin menerimanya, bahkan bukan karena siapa kita, tetapi oleh karena Dia atau karena Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam kehidupan kita akan ada konflik, dan konflik itu bisa memutuskan hubungan kita atau membangun hubungan kita. Tapi yang pasti Bapak Ibu Saudara sekalian, jika kita menangani konflik dengan benar, maka kita membangun diri kita. Membangun kita. Orang yang bisa menangani konflik dengan benar, dia orang yang membangun dirinya menjadi lebih dewasa. Karena waktu kita dilukai, waktu Bapak Ibu diperlakukan tidak adil atau mengalami hal-hal yang buruk akibat dari konflik itu, maka disitulah kita belajar untuk memikul salib. Di situ kita belajar untuk melepaskan pengampunan. Di situ kita belajar untuk mengasihi sekalipun kita tidak bisa mengasihi. Jadi konflik itu pertama-tama jika kita menghadapinya dengan benar, konflik itu akan membangun diri kita. Kalau ada konflik, kalau kita menangani konflik dengan benar, maka pertama-tama konflik itu membangun diri kita. Karena jika kita mampu melepaskan pengampunan, jika kita mampu untuk memberikan maaf kepada orang-orang yang melakukan kesalahan dan berusaha untuk melanjutkan kehidupanmu dan tidak terpuruk oleh karena mungkin engkau terlalu terluka, maka Bapak Ibu bertumbuh. Engkau sedang bertumbuh, engkau sedang membangun dirimu sendiri. Dan dalam konflik-konflik ini juga Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu kita bisa memberi pengampunan kepada orang, memberikan orang kesempatan kedua, maka orang itu akan dibangun. Dalam konflik-konflik yang terjadi sekali lagi, ada hubungan-hubungan yang kemudian rusak dan putus selama-lamanya. Tetapi kemudian ada hubungan yang bisa dipulihkan kembali. Hubungan bisa dipulihkan kembali itu bergantung kepada kedua belah pihak, bukan hanya kepada satu pihak. Kedua belah pihak. Kedua belah pihak harus bekerja bersama-sama untuk memulihkan hubungan. Mengapa harus bekerja bersama-sama? Karena kedua pihak itu harus, kalau ada hal-hal yang perlu diubah kedua pihak, maka kedua pihak itu harus berubah. Harus menyadari sisi-sisi yang harus diubah, maka pemulihan itu bisa terjadi. Tapi jika dalam hubungan, kemudian salah satu pihak tidak ingin berubah, salah satu pihak tetap berkeras mempertahankan dirinya sendiri, mementingkan dirinya sendiri, maka kemungkinan pemulihan hubungan itu tidak bisa terjadi. Tetapi yang penting Bapak Ibu Saudara sekalian adalah dalam konflik terus melepaskan pengampunan. Kita terus melepaskan pengampunan dan taati firman Tuhan. Sekali lagi, cara terbaik untuk mengatasi konflik adalah menaati firman Tuhan. Jika kita menaati firman Tuhan dalam seluruh aspek hidup kita, dalam hubungan kita dengan Tuhan, dalam hubungan kita dengan sesama kita, mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhan, maka konflik-konflik itu bisa terhindarkan. Dan jika konflik itu sudah terjadi, Bapak Ibu Saudara sekalian, kasih karunia Allah sanggup memulihkan kita dan sanggup memulihkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Orang-orang yang melukai kita dan orang-orang juga yang terluka oleh karena kita. Kiranya renungan firman Tuhan pada hari ini menjadi berkat bagi kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari memasuki tahun 2022 dengan tidak membawa beban dari tahun 2021. Jika di tahun 2021 ada konflik-konflik yang terjadi, lepaskan pengampunan, nasihati orang tersebut, jangan balas dendam, dan terus lanjutkan kehidupanmu. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, pada hari ini kami mengucap syukur buat firman-Mu. Bicara mengenai konflik. Tuhan, dalam hubungan-hubungan kami, konflik sering terjadi. Oleh karena kami masih manusia, kami melakukan kesalahan. Kami dalam kedagingan kami cenderung
mementingkan diri kami sendiri. Kami cenderung untuk mencari puji-pujian untuk diri kami sendiri. Kecenderungan keegoisan kami sebagai manusia membuat konflik kami dengan hubungan kami dengan saudara-saudara kami. Tuhan, kiranya Roh-Mu melawat kami. Kiranya Roh Kudus-Mu menyadarkan kami jika ada hal-hal yang kami lakukan yang menjadi pemicu konflik dalam hubungan-hubungan kami. Dan jika kami ada andil dalam kesalahan-kesalahan, ada kesalahan yang kami lakukan yang memicu konflik tersebut, Tuhan berikan kami kerendahan hati untuk mengakui kesalahan kami dan berusaha dengan pertolongan Roh Kudus-Mu untuk berubah. Tuhan, kami berdoa Tuhan, jika ada hubungan-hubungan yang rusak dalam hubungan suami istri, dalam hubungan orang tua dan anak, dalam hubungan persaudaraan, dalam hubungan kerja, dalam hubungan apapun, Tuhan kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami, memberikan kami hikmat untuk hidup sebagai anak-anak yang takut akan Allah, sebagai orang-orang yang takut akan Allah, yang menaati firman-Mu, menjadikan firman-Mu sebagai fondasi kami, menjadikan firman-Mu sebagai penuntun kami, dalam kami, hidup kami, dalam hubungan-hubungan kami dengan sesama kami. Terima kasih Tuhan, jika ada hubungan-hubungan yang putus, Engkau bisa memulihkan. Jika ada hubungan-hubungan yang tidak bisa dipulihkan, kasih karunia-Mu bisa menolong kami untuk melanjutkan kehidupan kami, untuk terus berkarya bagi-Mu. Dan Roh Kudus-Mu juga akan memampukan kami untuk melepaskan pengampunan dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang akan memperburuk hubungan-hubungan kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kiranya kasih-Mu memenuhi kami, kemurahan memenuhi kami, sehingga dengan kasih karunia-Mu dan kemurahan-Mu, kami bisa memperlakukan sesama kami, melihat sesama kami dengan cara yang sama. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Bapa dalam surga, kami saat ini berdoa Tuhan buat bangsa Indonesia. Kami berdoa buat Pak Presiden dan Kabinet Menteri Tuhan di dalam menangani penyebaran COVID, khususnya ada varian baru yang muncul. Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau memberikan hikmat ke Pak Presiden, Kabinet Menteri, dan semua tenaga-tenaga medis untuk menangani bagian ini, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, untuk menangani penyebaran COVID-19, khususnya varian Omikron. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan, kami juga berdoa buat pemulihan ekonomi di bangsa kami, karena bangsa kami telah terpuruk secara ekonomi oleh karena pandemi COVID-19. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami berdoa buat Kepulauan Riau, kami berdoa buat Batam Tuhan, Engkau memberkati Batam, Engkau memberkati perusahaan-perusahaan yang ada, memberikan hikmat kepada wali kota untuk mengatur segala sesuatu sehingga perekonomian di kota ini bisa dipulihkan kembali. Tuhan, berdoa memberkati STTIBC dalam nama Yesus, memberkati dosen dan staf dan seluruh mahasiswa Tuhan. Kami juga berdoa memberkati seluruh jemaat GSCA Bethesda Ministry, GSCA Anugerah Ministry, dan semua umat-Mu yang mengikuti ibadah ini Tuhan. Kiranya berkat-Mu tercurah di atas kehidupan mereka. Tuhan, kami telah ada di tahun 2022. Hidup kami milik-Mu. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang akan memegang hidup kami. Engkau yang akan menyediakan segala kebutuhan kami. Engkau akan melindungi kami. Engkau akan menjaga kami. Engkau adalah gembala kami yang agung. Kami akan menjalani tahun ini dengan iman dan pengharapan kepada Engkau Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang tidak berubah. Allah yang berkuasa, Allah yang sanggup menolong kami. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu mengangkat tangan. Kiranya berkat Allah dicurahkan di atas hidup-Mu. Kiranya kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus senantiasa memelihara kehidupan-Mu. Dan kiranya penyertaan dari Roh Kudus, Roh yang Maha Hadir, menyertai kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah kita telah selesai. Oleh sebab itu mari kita angkat pujian kita. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Daerahku
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Salam.